Hai, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Pada video kali ini, kita akan bersama-sama belajar mengenai Seasonal Autoregressive Integrated Moving Average atau yang biasa disebut juga dengan SARIMA. Nah, sebelumnya teman-teman udah tahu belum ya apa itu SARIMA? Kalau pengaplikasiannya pada eViews, gimana ya caranya? Nah, daripada bingung-bingung, yuk kita belajar bareng. Model SARIMA atau Seasonal ARIMA digunakan untuk menganalisis data yang mengandung unsur musiman. Musiman ini diartikan bahwa data memiliki kecenderungan untuk mengulangi pola tingkah gerak dalam periode musim. Model SARIMA sering disebut juga sebagai model ARIMA multiplikatif. Nah, perbedaan mendasar antara model ARIMA dan model SARIMA terletak pada proses pembedaan serta identifikasi perilaku ACF dan juga PACF pada data deret waktu yang dalam hal ini mengandung unsur musiman. Dalam model SARIMA dapat dilakukan dua buah proses pembedaan, yaitu regular difference dan juga seasonal difference. ARIMA merupakan bentuk singkatan dari Autoregressive Integrated dan Moving Average. Penambahan musiman menjadikan model SARIMA yang direpresentasikan sebagai berikut. Di mana M merupakan jumlah observasi per tahun, notasi huruf besar untuk bagian musiman dan notasi huruf kecil untuk bagian non-musiman dari model. Adapun rumus umum dari SARIMA sebagai berikut. Model Seasonal Autoregressive Integrated Moving Average atau SARIMA merupakan pengembangan model ARIMA. Nah, berikut ini adalah langkah-langkah seasonal pada SARIMA. Yang pertama, mengidentifikasi seasonal data dengan menggunakan ACF atau PACF pada seasonal lags. Yang kedua, melakukan differencing pada data sesuai dengan season yang diambil. Difference pada season digunakan untuk menghilangkan seasonality dikarenakan ada kemungkinan data yang dipakai membutuhkan differencing. Nah, ini dia contoh data padi yang mengandung data musiman. Bagian musiman dari AR dan MA dalam model akan terlihat pada lag musiman PACF dan juga ACF. Contohnya pada model ARIMA dalam kurung 0,0,0 dalam kurung 0,0,112 akan menampilkan yang pertama lonjakan pada leg ke-12 di ACF tetapi tidak ada lonjakan signifikan lainnya. Yang kedua, penurunan eksponensial dalam leg musiman PACF. Dan ini juga mirip dengan model ARIMA dalam kurung 0,0,0 dalam kurung 1,0,012 akan menampilkan yang pertama penurunan eksponensial dalam leg musiman ACF, yang kedua lonjakan pada leg 12 di PACF. Oke, selanjutnya kita masuk kepada tahap pemilihan model SARIMA dan juga forecasting. Yang pertama, persiapkan data. Kita harus menginput data dan juga mengecek grafiknya. Hal ini bertujuan untuk memeriksa apakah data mengandung efek seasonal ataupun non-seasonal. Tahap yang kedua, kita melakukan cleansing data atau merupakan differencing log. Ada 3 cara. Yang pertama dengan menghilangkan efek seasonal dengan menggenerate series baru dengan rumus ds log variabel sama dengan dlog dalam kurung variabel, 0,12 tutup kurung. Yang kedua, menghilangkan efek non-seasonal dengan menggenerate series baru dengan rumus dlog variabel sama dengan dlog dalam kurung variabel. Yang ketiga, menghilangkan efek seasonal dengan menggenerate series baru dengan rumus ds log variabel final sama dengan dlog dalam kurung variabel, 1,12 tutup kurung. Tahap yang ketiga, yakni kita harus mencari model tentatif terbaik dengan auto forecasting ARIMA. Karena sudah differencing, maka model sudah diinterpretasikan dengan ordo D sama dengan 1 SARIMA dalam kurung
P, D, Q kecil dalam kurung P, D, Q besar 12 atau Sarima dalam kurung 0,1,1 tutup kurung dalam kurung 0,1,1 tutup kurung. Tahap selanjutnya yakni tahap keempat, yakni kita harus memasukkan persamaan estimasi model terbaik, yakni D-log dalam kurung variabel 1,12 tutup kurung C. Selanjutnya, kita lanjut ke tahap pengujian model. Yang pertama, uji autokorelasi menggunakan uji white noise dengan tujuan untuk mencari model yang baik yang tidak mengandung autokorelasi atau error bersifat random atau acak. Nah, caranya kita bisa melihat dari nilai korelogram Q statistik. Yang kedua, jika tidak terdapat leg yang memiliki nilai probabilitas kurang dari 0,05, maka dapat disimpulkan bahwa residual tidak mengandung autokorelasi atau error bersifat random. Dan yang terakhir, kita bisa melakukan forecasting. Yang pertama, siapkan wadah. Misal, tambah periode menjadi 6 bulan. Yang kedua, isikan persamaannya. Oke, berikutnya kita akan mencoba forecasting data Sarima ini ya teman-teman. Karena Sarima itu seasonal, berarti kita mengambil contoh tadi itu yaitu panen padi ya, karena berulang tiap jangka waktu tertentu berulang. Makanya katanya kita jadikan patokan sebagai contoh Sarima. Langsung saja ya, kita langsung forecasting datanya. Frekuensinya monthly. Karena datanya juga monthly, disesuaikan start date-nya di data Januari 2008 kemudian berakhir di Desember 2018. Berikutnya kita langsung memasukkan data dari panen padinya teman-teman. Sudah disiapkan, kita klik di sini kemudian paste. Oke, sudah masuk ya datanya. Nah, sebelum masuk ke forecasting data, kita akan mengecek dulu bener nggak sih kira-kira panen padi ini berulang di waktu yang sama. Caranya yaitu ketik di variabel padi, kemudian kita akan melihat grafiknya ya, apakah benar-benar berulang di waktu yang sama. Kita ketik aja langsung view graph, kemudian ini line simbol aja. Oke, bisa dilihat ya teman-teman, ini di tahun 2008 itu di month 6, ini yang di ujung month 6, kemudian yang di sini juga 2009 month 6 juga, 2010 month 6. Oke, ini bisa dikatakan berarti seasonal ya, karena berulang-ulang di bulan ke-6 atau bulan Juni. Jadi di bulan Juni itu panen padi meningkat, karena berulang di bulan ke-6 berarti bisa kita asumsikan bahwa S-nya ini sama dengan 12 karena setahun 12 bulan berulang di bulan Juni. Oke. Nah, karena pada data panen padi ini terdapat indikasi musiman, berarti kita perlu melakukan yang pertama namanya differencing seasonal atau differencing musiman. Caranya itu klik di quick, kemudian generate series. Nah, di sini enter equation ya teman-teman. Equationnya yaitu differencing seasonal logaritma padi sama dengan diferensi logaritma dalam kurung padi 0,12. Baik, kemudian klik OK. Oke, berikutnya kita akan mencoba melihat grafik dari kedua variabel ini. Caranya itu kita blok, kemudian klik kanan, open, S group. Oke, spreadsheetnya sudah. Mari kita lihat grafiknya. Graph, mana simbol OK. Nah, kurang lebih grafiknya seperti ini ya teman-teman. Kemudian berikutnya kita akan mencoba menggabungkan kedua variabel ini. Caranya yaitu di quick generate series.
Kemudian masukkan persamaan DTS log padi sama dengan dlog dalam kurung padi 1,12. Nah, kita sekarang punya gabungan dari dua data, seasonal dan non-seasonal padi tadi. Nah, berikutnya kita cek stasionaritas dari data gabungan kedua data ini. Caranya itu klik dua kali di datanya, kemudian view, unit root test, standar unit root. Ini pakai ADF ya, ADF level intercept maksimum 12, user specified 4. Nah, bisa dilihat di sini udah stasioner ya, dari nilai probabilitas itu 0,05. Kemudian berikutnya identifikasi model, yaitu caranya view, kemudian parallelogram, pilihan di tingkat level, Lex 36, oke. Nah, gimana cara identifikasi model Sarima ini? Caranya yaitu untuk langkah pertama kita tentukan dulu yang non-seasonalnya. Kita tentukan AR-nya dulu, kemudian D-nya, kemudian MA-nya. Nah, untuk AR-nya itu dari partial correlation itu ada cut off di 3, berarti ini ada 2, AR-nya 2. Nah, kemudian D-nya kita isi 1. Kenapa? Karena kita pakai variabel diferensiasi, jadi gabungan di antara 2 tadi. Jadi setelah 0 nanti 1. Kemudian MA-nya bisa kita lihat di autocorrelation-nya itu 1. Itu masih kena garis ya, kemudian cut off di 2 berarti bisa dihitung sebagai 1. Berarti untuk A5-nya bisa kita simpulkan yaitu 2, 1, 1. Nah, sekarang kita lihat leg-nya tadi sudah kita ketahui ya, itu S-nya berjumlah 12 bulan tadi. Nah, bagaimana cara menentukan order dari Sarimanya? Yang pertama-tama kita lihat dulu di sini, ini di kelebatan 12. Kita akan coba cari di AR dulu ya. Di AR ternyata ada di kelebatan 12 ada 1. Kemudian kita cari lagi di 24, ada lagi berarti 2. Di 36 tidak cut off ya, itu pas garis, berarti hanya ada 2 saja untuk AR Sarima. Kemudian yang di kita skip dulu. Kemudian yang di MA-nya kita lihat juga kelipatan 12 ternyata ada 1. Kemudian ini tidak dihitung karena di luar kelipatan 12. Yang kedua sudah cut off di bawah garis, berarti hanya ada 1. Nah, untuk D-nya ini sama saja ya, di 1. Sama seperti awal. Berarti dapat kita simpulkan Sarimanya adalah, pindah ke bawah, 211, kemudian 211 dengan tadi interval 12 bulan. Notasi dari model Sarimanya. Nah, berikutnya sebelum kita memasukkan modelnya, itu kita ubah dulu range-nya ya. Di sini nih di atas, ketik 2 kali. Nah, karena nanti kita akan coba forecast untuk 1 tahun ke depan, maka ini end date-nya kita ganti ke 2019. Kemudian oke. Continue. Kemudian oke juga. Kita langsung ke workflow-nya di padi. Kemudian proc automatic area forecasting. Nah, langsung saja kita cocokkan dengan model ini ya. Yang max AR tadi 2, max MA-nya 1, max seasonalnya tadi 2, kemudian max MA-nya seasonal moving average-nya 1, periode 12. Oh ya, ini jangan lupa ya teman-teman, ini diganti dulu di 2018 karena tadi untuk range
ikut ke sini ya, jadi diganti ulang. Kemudian oh ya ini juga jangan lupa karena kita tadi pakai logaritma natural, jadi kita ganti ke log. Forecast length-nya 12. Kemudian di option kita checklist semua ya. Nah nanti biar perbandingannya atau outputnya model ARIMA tentatif dan lain-lain itu langsung ketahuan semua. Kemudian klik OK. Nah, berdasarkan software di sini, model terbaik atau center ARIMA modelnya itu 210 1 sini 12. Nah, karena tadi di fiturnya udah disenang semua, jadi ini udah kelihatan aktual dan forecastnya. Ini data perkiraan untuk 2019, dia juga melonjak di pertengahan sama ya seperti di 2018, dan juga ada forecast comparison graph ini di bawah untuk membandingin forecast yang tahun 2019 dengan tahun-tahun lainnya. Dan ini juga ada equation output Sarima model 2510211 ya di sini. Nah, bisa dilihat juga variabelnya udah signifikan semua ya. Sudah di atas 0,05. Kemudian S-square-nya juga tinggi ya ini di sini. Nah, kemudian ini di ARIMA criteria table juga buat membandingkan model tentatif berdasarkan AIC atau AKK Information Criteria dibandingkan berdasarkan AIC-nya. Nah, berdasarkan nilai AIC yang terkecil kita dapat 2011. Dan juga kita udah dapat hasil forecast-nya ya ini. Di sini di padi underscore F. Ini hasil forecast kita ya. 1 tahun dari Januari 2019 sampai Desember 2019. Oke, itu dia video singkat mengenai Sarima. Semoga teman-teman semua bisa dengan mudah memahami apa itu Sarima ya. Kurang lebihnya kami mohon maaf. See you on the next video. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Dadah.